Pemirsa, bagi Anda yang ingin puas memanjakan lidah sambil menikmati ribuan ikan di kolam, coba Anda berkunjung ke Askia Gurami Resto. Di tempat ini dijual aneka masakan menu yang unik berbahan dasar gurame, seperti gurame merotoli, gurame rica-rica, dan gurame asam manis, dan masih banyak lagi. Penasaran bagaimana kelezatannya? Berikut liputan kami untuk Anda. Selamat siang pemirsa, kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat kuliner di Kabupaten Jember, yakni tepatnya di Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbul Sari. Nah, di belakang saya ini sudah ada Askia Cafe and Resto, atau biasanya masyarakat mengenalnya dengan Askia Gurami Resto. Nah, kami tidak hanya akan mengunjungi tempat ini, namun juga akan mencoba beberapa menu yang unik serta menarik. Penasaran bagaimana kelezatan di resto ini? Ikuti liputan kami. Bagi Anda pecinta kuliner dan yang ingin memanjakan lidah, jangan lupa berkunjung ke wisata Resto Askia. Bertempat di Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Jawa Timur, Anda akan menikmati aneka menu ikan air tawar gurami. Adapun yang menjadi menu andalan adalah gurami merotoli, gurami asam manis, dan gurami rica-rica. Bumbu khusus dan saus yang meresap ke daging ikan membuat aroma ikan ini semakin menggoda ingin segera mencicipi. Untuk harganya masih sangat bersahabat dan tidak perlu merogoh dompet terlalu dalam. Ya, cukup Rp40.000–50.000 saja, Anda dijamin puas menikmati. Ditambah nasi putih plus 1 gelas teh hangat. Di tempat ini, pengunjung juga dimanja dengan pemandangan ribuan ikan mas koki dan koi dengan aneka warna di bawah kolong tempat makan, sehingga menambah kesempurnaan bagi penikmatnya. Aneka hiasan dan arsitektur apik dan menarik membuat pengunjung betah dan ingin berlama-lama di tempat ini. Nah pemirsa, ini adalah sisi belakang dari Askia Gurami Resto. Kalau tadi kita sudah di sisi depan, ini adalah sisi belakang yang tidak kalah cantik juga menarik. Lihat di sana Anda bisa melihat hiasan-hiasan dari gantungan berupa daun-daun dan juga bunga-bunga. Tapi bukan ini hal utama yang akan kita lakukan di sini. Kita akan mengenalkan beberapa menu yang sangat luar biasa nikmat. Mari kita terus liputan kami. Jangan khawatir, meskipun musim pandemi corona, resto ini menerapkan physical distancing dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jelang diterapkan new normal, tempat ini sudah ramai diserbu oleh pengunjung. Tidak heran, sejumlah pejabat dan aparat kepolisian dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember mencicipi hidangan di resto ini. Di tempat ini juga menyiapkan fasilitas umum seperti sarana ibadah, spot selfie, dan tempat parkir yang sangat luas. Dirintis oleh seorang perempuan bernama Ani, resto ini berkembang pesat, bahkan sudah dikembangkan menjadi 4 tempat, yaitu Jember di 3 tempat, Lumajang 1 tempat. Bagi Ani, menekuni usaha resto ini sudah dirintis 6 tahun lalu. Meskipun jatuh bangun, akhirnya sampai saat ini sudah berkembang pesat. Perharinya usaha ini mampu menghasilkan omset 10–20 juta rupiah. Bahkan jika hari Minggu maupun hari libur, tembus hingga 40 juta rupiah perharinya. Penasaran dengan Resto Askia? Berikut bincang-bincang kami dengan owner Resto Askia.
Dan pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Mbak Ani Andrianti selaku owner dari Askia Gurame Resto. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Aduh, cantik sekali ya sore ini. Terima kasih. Mbak Ani asli Jember atau gimana? Asli saya Malang, Oh, Dampitnya. Iya. Kok bisa sampai di Jember nih Mbak? Untuk jodoh, Mbak. Iya. Nah, ini awal berdirinya kapan sih Mbak? Ini resto ini? Ya, awal berdirinya tahun 2017 bulan 4. 2017 ya? Iya, betul. Sudah 3 tahun berarti 3 ya? tahun yang lalu. Iya, betul. Dan dari kebanyakan resto-resto yang menyediakan makanan-makanan ikan nih, ini apa yang menginspirasi Mbak Ani untuk menjadikan gurame sebagai menu utama di sini? Karena Umbul Sari ini kan basicnya gurame, ya toh? Basicnya petani gurame. Jadinya saya berharap walaupun tidak di kota, di desa pun kita bisa menikmati masakan ala gurame. Nggak di restoran besar-besar aja di kota-kota ya. Nggak harus ke Bali, nggak harus ke Surabaya, di mana cukup di desa Sanyelmi ini kita dapat menikmati rasa gurame yang sama. Dari 2017 sudah lumayan lama lah kita bilang nih. Mbak, bisa diceritain nggak suka duka membangun bisnis kuliner ini? Suka dukanya sih banyak. Kadangkala kita juga mengalami hal-hal yang sulit ya. Karena harga gurame yang melonjak, kita harus tetap menampilkan harga yang indah, maksudnya indah di kantong untuk pelanggan. Karena tempat kita yang sangat jauh dari kota, ya itulah banyak hal juga sih. Kalau sukanya? Sukanya kita berbagi sama lingkungan gitu, terutama lingkungan untuk ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sini. Pekerjaannya kan mayoritas ibu rumah tangga dan anak-anak muda sini. Suka dukanya kita bisa berbagi bersama. Untuk ikan guramenya sendiri itu supplier atau gimana, Mbak? Kalau suami di suppliernya, jadi memang di Umbul Sari ini basic dari peternakan guramenya. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya, ini sudah membuka beberapa cabang. Ada berapa cabang sih, Mbak? Kalau cabang saya ada 3. Oh, 3. Satu di Lumajang, satu di sini ya, yang satunya lagi di Jember. Oh, di Jember. Di Jember Jember Kota. Kota. Iya. Nah, ada niatan untuk buka cabang lagi mungkin? Iya, pasti untuk kedepannya. Nah, dari sekian banyak menu gurame yang tadi sempat saya lihat, ini apa Mbak yang paling disenangi oleh para pembeli? Mayoritas dari pelanggan gimana? Kalau ada yang gurami rica-ricanya, di gurami dabunya. Kalau untuk Chinese-nya di gurami steam. Oh, gurame steam. Iya. Itu yang dimasak gimana tuh, Mbak? Gurami steam itu ya kita masaknya di steam lah Mbak, gitulah yang steam gitu, pakai ada jahenya, ada daun bawangnya, dan ada kecap khusus untuk steam. Oke, kalau Mbak Ani sendiri merekomendasikan untuk pelanggan atau pembeli ini apa nih? Kalau yang suka pedas saya rekomendasi ke gurami santan sama rica-rica. Tapi kalau yang tidak suka pedas di asam manis sama steamnya. Oke, Cocok bisa dicoba itu nanti pemirsa ya. Dan kalau misalkan kita berbicara masalah bisnis kuliner, ini pastinya banyak dong di Kabupaten Jember yang juga membangun resto serupa dengan Mbak Ani nih. Terus apa nih yang bikin Mbak Ani akhirnya yakin bahwa bisnis ini akan maju ke depannya nanti? Saya yakin karena perekonomian Jember ini luar biasa ya. Mulai dari di desa, terutama di desa sini untuk pertaniannya itu luar biasa penghasilannya. Untuk perikanannya pun juga luar biasa. Dan mayoritas masyarakatnya itu suka jajan lah gitu loh. Benar-benar sangat membantu ya berarti. Betul sekali. Monggo yang mau jajan gurami dengan harga yang murah ya Mbak Ani? Sangat murah, ringan di kantong. Pokoknya dijamin deh. Mbak, memangnya kalau misalkan gurame ini nggak dibanderol dengan harga yang murah nih, apa Mbak Ani nggak takut mungkin rugi atau gimana nih Mbak Ani? Kalau untuk kerugian sih ya setiap kita bisnis kan nggak ingin rugi toh, kita juga pasti dapat untung. Cuman kan ya nggak terlalu banyak, yang penting sudah untung, itu kan sudah matur suwun toh Mbak. Nah, kalau kita berbicara juga sekarang kan lagi masa pandemi nih Mbak Ani. Nah, kendala tersulit nih pastinya pelanggan kan ya. Nah, apa sih akhirnya yang Mbak Ani lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kita open PO, kita siap DO juga, kita siap kirim makanan ke rumah-rumah para pelanggan kita, pelanggan setia kita. Ya itu sih yang bisa kita lakukan. Mbak Ani, berarti ada penurunan dong, seberapa menurun nih untuk masa pandemi ini?
Kalau untuk penurunan sih rata-rata tuh 80% keseluruhan wis. 80%? Iya. Cukup luar biasa ya. Lalu bagaimana perasaannya Mbak Ani sendiri? Ya biasa saja kan, semuanya nggak saya sendiri toh, kan semuanya gitu loh. Dan sampai saat ini apakah ada peran pemerintah untuk industri yang Mbak Ani rintis ini? Kalau pemeran pemerintah itu sangat mendukung banget ya, karena dari Pemkab sendiri itu sudah melakukan cateringannya sudah dari Askia, ya, terus dari beberapa daerah pun, dari kecamatan pun, dan dari masyarakat pun sangat mendukung lah. Nah Mbak Ani, dengan banyaknya cabang yang dibangun nih, ada 3 lah ya, kita bilang banyak sekaligus menjadi doa nih Mbak Ani. Ada berapa banyak karyawannya Mbak Ani yang dipekerjakan? Kalau karyawan di sini ada 20, kalau di cabang itu rata-rata kita 6 orang. Jadi 12 lah, 2 cabang itu 12, 20 sama 12 itu aja sih. Mengambilnya dari masyarakat lokal atau gimana Mbak? Masyarakat lokal semuanya. Kalau untuk anak-anak mudanya kita fungsikan anak-anak muda daerah sini, wilayah sini gitu. Dan untuk ibu-ibunya sih ya ibu rumah tangga sekitar sini. Dan ada harapan kedepannya mungkin untuk agar bisnisnya lebih baik? Harapan saya itu kedepannya agar bisa nyambung dengan pariwisata ya, terutama di Jember gitu. Untuk pariwisatanya itu biar semakin berkembang gitu, juga akan berdampak baik untuk bisnis restoran, bukan hanya saya saja, untuk yang lain-lainnya, teman-teman yang lainnya gitu. Ya kedepannya semoga lebih baik semuanya lah, lebih berkembang, lebih dan lebih. Sebelum diakhiri nih Mbak Ani, kan pastinya banyak ya di luar sana nih para pengusaha muda yang sedang merintis wisata bisnis kuliner juga nih Mbak Ani nih. Tapi pastinya mereka dengan adanya pandemi ini merasa mungkin akan down atau gimana nih Mbak Ani? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita di luar sana. Kalau pesan saya sih sederhana. Segala sesuatu dinikmati aja dulu. Pada waktunya nanti akan berakhir pula kan? Gitu. Setiap usaha pasti ada naik turunnya. Dan di saat turunnya bersyukur dulu, pasti nanti akan dapat naiknya. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan lupa berdoa. Terima kasih Mbak Ani. Nah pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan owner dari Askia Gurame Resto. Dan bagi Anda yang mengunjungi Kabupaten Jember, wajib untuk mengunjungi resto ini. Penamaan Askia sendiri diambil dari nama anak kandung perempuannya. Ani berharap usahanya bisa terus berkembang dan bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Jember. Resto Askia salah satu usaha kuliner di Kabupaten Jember yang sampai saat ini dijamin kehalalannya. Supaya tidak penasaran, silahkan datang dan manjakan lidah Anda di tempat ini hingga puas. Dijamin ketagihan dan pastinya ingin kembali lagi. Dari Jember, Jawa Timur, Tim Liputan Kontributor Suara Indonesia melaporkan.